Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap pemirsa dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bersama saya Novia Aprilia. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Komisi 3. Sudah hadir di sini Ketua Komisi 3 ada Pak Hermanto. Assalamualaikum Pak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah banget Pak. Ya, secara hatinya, ya, sehat, bugar, bahagia. cerah terus. Baiklah. Oke. Komisi 3 Pak, kesibukannya apa selama 1 minggu ini Pak Herman? Ada sosialisasi, ada apa jadwal dewan penuh lah. Sudah mulai beraktivitas kembali ya Pak ya? Sudah mulai sibuk lagi. Mengejar ini untuk bisa sampai sesuai target. Ya. Baiklah. Selain ada Komisi 3, pemirsa kita juga akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Hadir malam hari ini pemirsa, ada Kepala Dinas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, ada Pak Adil Prayitno. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah hadir Pak Adil. Dan Pak Adil sini pemirsa hadir bersama dengan Sekdis ya. Ada Pak Uus Sudrajat, Sekretaris Dinas DPKPP. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Salam sehat Mbak. Salam sehat juga. Ketemu lagi dengan Pak Uus ya? Yap. Luar biasa sekali. Oke, malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan salah satu bidang yang juga difokuskan ya oleh Komisi 3 yaitu tentang perumahan. Oke, dari Pak Hermanto sendiri ini untuk yang perumahan ini apa nih Pak yang sedang disoroti saat ini Pak Hermanto? Kalau kita berbicara perumahan, tentunya berbagai macam problematika ya. Dan kewajiban dari pemerintah daerah itu melindungi hak-hak dari warganya. Khusus untuk pemukiman di perumahan itu ada hak-hak warga masyarakat yang harus kita jaga dan harus kita pastikan bahwa mereka mendapat haknya. Di antaranya adalah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di perumahan itu. Ada keunikan tersendiri di perumahan itu, beda dengan pemukiman yang ada di desa-desa itu. Kalau pemukiman itu ada kekhususan sendiri, Pemda belum bisa intervensi, belum bisa membangun atau apa kalau belum diserah terimakan. Oke, nah, ini unik yang dan khusus ya. Tadi ya, Pak Hermanto menyampaikan begitu ya Pak ya. Oke, ini terkait dengan fasilitas sosial dan juga fasilitas umum yang harus dipenuhi. Ya, yang harus ada dalam perumahan agar bisa dirasakan oleh warga di perumahan itu sendiri secara bersama-sama. Nah, ini kan banyak juga ya Pak ya tentang fasos dan juga fasum nih Pak. Dari air, saluran air, kemudian juga infrastruktur jalan juga Pak dan yang lainnya. Ini dari banyaknya itu Pak, yang terpenting menurut Pak Her, mana dulu sih Pak yang harus dipenuhi? Semuanya. Semuanya? Semuanya saling fasilitas. berkaitan? Iya, karena awal dari para pengembang itu mengajukan izin untuk melakukan usahanya, itu salah satunya itu fasum itu disyaratkan oleh teman-teman dinas yang memberikan izin bahwa itu harus dipenuhi, gitu loh. Karena ini bagian dari kenyamanan yang akan diperoleh oleh warga dalam perumahan itu. Dan ada aturannya Pak ya? Di Kabupaten Cirebon sendiri sudah punya perdanya, begitu ya Pak Adil dan juga Pak Uus ya. Ini Perda PSU nomor 4 tahun 2018. Oke, bisa diterangkan Pak terkait dengan perda tersebut Pak Adil? Enggak? Terima kasih. Jadi perda itu mewajibkan bahwa developer atau pengembang setelah dia ikatan dengan masyarakat wajib menyerahkan fasos-fasumnya kepada pemerintah daerah. Itu merupakan kewajiban. Jadi kalau misalnya tidak diserahkan ke pemerintah daerah, kasihan penghuni. Jadi fasos-fasum harus dipelihara. Nah, sedangkan penghuni kan tidak semuanya mampu. Kalau misalnya ada kesadaran, mungkin bisa jalannya, terus drainasenya bisa terpelihara. Tetapi kalau misalnya diserahkan ke pemerintah daerah, maka kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan tersebut. Semuanya. Semuanya gitu ya Pak. Jadi
ada aturannya Pak ya, kalau nggak salah saya sempat baca juga Pak nih, ini 40%, betul Pak, dari total keseluruhan komplek perumahan Pak harus ada pengembang ini menyediakan fasum dan fasos. Ya, itu 40%, 60% terbangun, 40 adalah fasos-fasumnya. Itu adalah kewajiban. Dari awal, sebelum pengesahan set plan, kalau misalnya kita hitung 40%, udah kita ACC set plan-nya. Oke, berapa banyak jumlah perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon nih, kalau boleh tahu datanya? Kurang lebih 493. 493. Oke. Yang baru diserahkan ke kabupaten itu hanya 53. 53 perumahan. Oke. Sisanya yang banyak itu Pak bagaimana Pak? Sisanya ada yang ditinggalkan dengan alasan berbagai macam, dia kolaps lah, gitu kan. Ada yang istilahnya ya dibilang kurang bertanggung jawab ya. Makanya kita sedikit-sedikit melakukan pendekatan dengan masyarakat agar secara persuasif menyerahkan ke pemerintah daerah. Oke, diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan kesepakatan masyarakat melalui desa atau kelurahan, kecamatan, sehingga diserahkan ke pemerintah daerah. Itu kebijakan pemerintah daerah. Kalau misalnya nggak diserahkan, ya kasihan masyarakat. Betul. Banyak jalan yang berlubang, gitu kan. Terus drainasenya juga banyak yang tersumbat. Kerugiannya dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sangat rugi sekali ya itu. Nah, yang kita pun kebetulan tugas utama dari DPKP itu kan mencegah kawasan itu menjadi kumuh. Tidak boleh kumuh, apalagi di sekitar ibu kota. Kalau misalnya kumuh, waduh malu sekali. Betul. Apalagi sekarang kalau Cirebon merupakan basis dari Patimban. Nah, itu kan pengembangan Jawa Barat itu kan ke wilayah timur. Nah, itu kalau misalnya kumuh, ya investor enggan atau bagaimana gitu kan. Betul. Nah, makanya kita tumbuh kembangkan masyarakat, kesadarannya itu kalau misalnya kebetulan saya sedang pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Baik. Dengan ngambil topik isu strategis peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui sinergitas stakeholder. Nah, stakeholder ini kalau misalnya kita tidak sinergis stakeholder, nanti khawatirnya terjadilah kumuh yang berkelanjutan, secara berkelanjutan. Nah itu kalau misalnya tidak berkelanjutan, misalnya hanya sebatas setahun 2 tahun, nanti kasihan. Walaupun kan berjangka panjang ya. Berjangka panjang, walaupun RPJMD 19 sampai 2024. Tapi minimal target itu sudah terpenuhi. Baik. Dan saya pun punya slogan atau nanti sebagai provokator ke masyarakat. Bersama kita bisa. Pelindung pelitaku ya. Pelitaku itu adalah kok jadi lupa ya? Baiklah. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ininya program ini adalah pelitaku ya. Peduli lingkungan tanpa kumuh. Bersama kita peduli lingkungan tanpa kumuh. Disingkatnya itu pelitaku. Baik. Sehingga Cirebon Katon. Cirebon Katon dengan program pelitaku itu. Baik Pak Adil. Jadi Pak ini dengan tadi hampir 500 ya Pak ya jumlah perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tadi Bapak juga sampaikan baru 50 ya Pak yang menyerahkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Kemudian sisanya kan masih banyak tuh Pak. Ini kan juga menjadi permasalahan dan nanti akan berdampak pada warga di perumahan itu sendiri. Kemudian tindak lanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah. Kan harus diantisipasi terlebih dahulu dari dinas juga ya. Pak Us bagaimana mensiasatinya? Sebetulnya kalau cerita PSU ya bahasanya sekarang PSU. Jadi prasarana, sarana dan utilitas. Kalau dulu kita bahasanya fasum pasos gitu kan. Kalau kita perdanya PSU sebagai turunan dari Permendagri 9 2009. Sebetulnya kalau secara proses dari 490 sekian itu memang yang diserahkan baru 53, tapi yang dalam proses ini lumayan banyak, Mbak.
yang sekarang sedang berjalan gitu. Tapi memang ada beberapa kendala gitu karena kan si PSU itu harus diverifikasi gitu. Sebagian besar pengembang yang menyerahkan itu kebanyakan bermasalah di splitting SPH untuk lahan-lahan PSU yang akan diserahkan ke pemerintah kabupaten gitu. Karena kan dari BKD di pencatatan aset tidak akan bisa diserah terimakan kalau itu belum di SPH-kan gitu kan, belum di split gitu. Dan itu memakan waktu cukup lama karena berkaitan mungkin dengan instansi vertikal, dalam hal ini ATR BPN, karena sebagian besar pengembang perumahan itu hanya menerapkan lahan sisa dari sertifikat secara keseluruhan gitu. Untuk membangun PSU untuk ya? PSU-nya, sehingga ketika mau diserah terimakan harus melalui proses SPH lagi, PSU-nya harus di split. Tuh sebetulnya berbagai macam cara sudah kita dorong gitu kan. Pada dasarnya tujuan utama dari serah terima PSU ini adalah menjamin terhadap terpeliharanya prasarana, sarana, dan utilitas. Kata kuncinya sebetulnya bukan hanya itu harus diserahkan ke pemerintah kabupaten. Kalau tujuan akhirnya terpeliharanya sarana, kalau pengembang perumahannya bertanggung jawab, mereka juga berkewajiban harus itu menjamin terpeliharanya sarana prasarana. Cuman sebagian besar pengembang di kita tadi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas, yaitu banyak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Banyak yang tidak bertanggung jawab. Setelah perumahannya mapan, ditinggal begitu saja, sehingga masyarakat mendapatkan beban pemeliharaan PSU yang ada di perumahannya. Itu yang sebagian besar menjadi masalah kita di pengembangan perumahan, developer terutama ya. Jadi pada intinya ini harus dipilah gitu. Si pengembang perumahan itu ada beberapa kategori. Tadi ada yang rumahnya sudah mapan, pengembangnya sudah nggak ada. Nanti treatmentnya kita harus bagaimana? Itu bisa dengan cara diambil alih oleh pemerintah daerah. Tadi Pak Kadis menyampaikan kita sudah punya kebijakan. Silakan asal masyarakatnya sepakat untuk menyerahkan melalui Pak Lurah atau Pak Puwu gitu. Atau bisa juga kita melakukan pengambil alihan sebagai aset terlantar misalkan. Gitu. Yang kedua, ada yang pengembangnya masih ada, perumahannya belum selesai misalkan. Karena dalam ketentuannya dia harus diserahkan setelah 6 bulan masa pemeliharaan gitu kan. Sebetulnya kalau masyarakat itu tidak terlalu jauh gitu harapannya Pak Ketua Komisi C ya, Komisi 3. Mereka asal jalannya bagus juga sudah merasa senang gitu ya Pak ya? senang gitu. Padahal lebih dari itu. Kalau kita cerita prasarana, pra itu sebelum gitu, dia harus ada. Prasarana itu harus ada sebelum perumahan itu jadi gitu. Jalannya, saluran drainasenya, kemudian airnya, kan itu menjadi kebutuhan wajib bagi sebuah perumahan untuk bisa berlangsung gitu. Itu harusnya ada lebih dulu gitu. Kebanyakan yaitu kadang-kadang sudah ditinggalkan lama, kemudian kan banyak Mbak, perumahannya misalkan 2010, sekarang 2020 mau diserahkan. Ketika diserahkan itu ketentuannya hanya 2 menurut perda yang kita atur gitu kan. Yang pertama terkait kuantitas, yang kedua kualitas. Kuantitasnya harus plus. Angka yang tertera di dalam set plan luasan PSU-nya harus sama dengan di lapangan. Yang kedua kualitas, karena kita harus menerima PSU itu dalam kondisi baik. Sekali. Ketika jalannya sudah 10 tahun pasti sudah rusak gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa permasalahan juga ya Pak yang harus ditertibkan ya Pak ya agar tidak terulang kembali ke depannya. Nanti kita akan cari tahu begitukah yang ditemukan oleh Dewan juga di lapangan nih ya. Ini kan menjadi PR juga ya Pak ya, harus diselesaikan. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali untuk Anda. Kita buka kesempatan, silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami di 0231482138. Kita masih berbincang terkait dengan Fasus dan juga Fasum di Kabupaten Cirebon ya untuk perumahan. Pemirsa masih bersama dengan Pak Hermanto, ada Pak Adil dan juga ada Pak Us ya dari DPKPP Kabupaten Cirebon. Pak Hermanto tadi disampaikan Pak, ini kan kita harus menertibkan ya Pak ya, agar tidak terulang kembali dengan, mohon maaf ini developer yang ingkar janji. Ini kan pasti warga yang sudah tinggal di perumahan tersebut menagih janji Pak. Ini sudah di awal kan pasti ada fasilitas yang lengkap yang disampaikan, tapi ternyata
Kalau misalnya kasusnya ditinggalkan seperti apa sih Pak Anti, Pak? Ya kalau ditinggalkan seperti tadi Pak Kadis bilang, ada kebijakan dari Pemda, harusnya sih tidak begitu. Iya. Karena itu kewajiban dari developer. Tapi karena kita melihat warga kita, jadi dengan sangat terpaksa kita memberikan kebijakan bahwa yang sudah memang terbengkalai, pemborongnya entah kemana, itu diberi kebijakan tadi supaya dari pihak lingkungan sekitar melalui desa atau kelurahan dan camat menyerahkan kepada pemerintah. Gitu. Tapi jauh sebelum itu saya mengajak supaya semua elemen stakeholder itu bekerjasama. Jadi masalah ini jangan hanya dibebankan melulu kepada dinas. Kalau dinas tidak mungkin mengawasi perumahan sebanyak 500 itu, ini baru ya, yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar itu kan banyak juga yang sedang berjalan proses itu ya, Pak. Nggak mungkin mengawasi begitu. Ini perlu peran serta dari masyarakat, terutama penghuni dari perumahan tersebut. Jadi kalau umpama kan udah tadi itu kan perumahan itu harus menyerahkan setelah 60% terbangun kan, itu harus segera diserahkan. Sebelum itu harus sudah wanti-wanti kepada developernya atau memberikan info kepada dinas bahwa ini perumahan ini udah sekian nih. Jadi sebelum developer dalam tanda kutip nakal, kabur atau nggak bertanggung jawab lah ya, itu masyarakat sudah proaktif gitu loh, karena itu hak mereka juga nanti yang akan dirugikan. Jadi kalau merekanya diem saja juga kita nggak mungkin juga menyerahkan semuanya kepada dinas untuk memantau sebanyak 500 perumahan, itu kan nggak mungkin juga. Jadi kita perlu kerjasama lah. Jadi warga penghuni perumahan tuh harus harus yang lebih dahulu karena dia yang akan nanti dirugikan. Kalau rewel boleh ya Pak ya? Boleh, kan boleh karena sudah hak mereka. Terikat juga ya Pak ya, sudah mengeluarkan uang mereka. Baik, kita coba angkat telepon ya. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Sutrianto Bu, dengan di Pilang Perdana, perumahan Pilang Perdana Cirebon. Baik, Pak Suprianto di perumahan Pilang Perdana. Betul. Oke Pak Suprianto. Ya. Apa yang dikeluhkan nih Pak? Halo. Ya Bu. Halo Pak, apa yang ingin disampaikan pada kami di sini Bapak terkait dengan tema kita? Ya, kami tertarik sekali Bu dengan pembicaraan barusan terkait dengan keberadaan perumahan yang sudah ditinggal lama dengan developer Bu ya. Termasuk kami ini Bu yang di Pilang Perdana ini, kami menghuni di Pilang Perdana kurang lebih sekitar sudah hampir lebih mungkin ya 25 tahun lah ya. Baik. Nah, kami juga sudah kena banjir sudah 4 kali. Nah, kami terus terang aja fasilitas sampai dengan akhirnya kami warga di sini, kebetulan Pilang Perdana ini terbentuk 1 RW 8 RT Bu ya. Nah, kami ini terus terang aja, tapi kami pernah mengajukan untuk penyerahan perumahan ini ke waktu itu udah pernah menghadap perwakilan dari warga itu ke Dewan. Tapi sampai sekarang belum ada respon yang positif. Nah, kami terus terang aja sudah 4 kali kebanjiran ini kami minta mohon perhatian juga. Kebetulan ini ada dari Dewan Pak Hermanto, maaf Pak ya, yang terhormat. Nah, ini kami juga mohon bisa dibantu untuk terkait dengan perumahan kami, terutama untuk fasilitas yang harus diperbaiki. Kalau kami harus swadaya masyarakat terus, kami kerepotan dengan anggaran-anggaran yang ada di kami ini. Nah, kami mohon bisa dibantu untuk bisa direalisasikan untuk penyerahan aset ini ke Pemkab. Baik. Itu prinsipnya itu. Jadi terutama yang paling prioritas itu kami terus terang aja untuk menghadapi banjir-banjir yang sekarang sering terjadi ini, terutama untuk di fasilitas selokan. Selokan ini kami terus terang aja sudah kewalahan, bahkan kami juga sudah mengadakan kerja bakti sering gitu, tapi belum ada ya. Sementara ini setiap kali hujan ya, kalau kebetulan di perumahan kami itu
berdampingan dengan sungai gitu Bu. Oh iya, meluap ya Pak ya? Iya, terutama kalau udah hujan, karena kami adanya di hulu, kami terang gitu ya, nggak hujan nggak apa, tapi kalau hujannya adanya di daerah Sumber, di daerah Arjawinangun, karena mengalirnya ke kami, ya akhirnya juga kami tiba-tiba dampaknya tiba-tiba belum sampai meluap sih alhamdulillah, tapi akan berdampak ke perumahan kami. Oke, baik. Nah, mungkin yang paling utama adalah mohon dari anggota Dewan yang terhormat bisa dibantu realisasi kalau memang kami harus menghadap perwakilan ke Dewan, ketemu dengan siapa, untuk penyerahan aset ini supaya bisa kami terbantu betul untuk perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di perumahan kami. Ya. Mungkin itu Ibu yang perlu kami informasikan, mohon bisa direspon dari anggota Dewan yang terhormat. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Supriyanto di Pilang Perdana ya Pak. Oke, ini sudah bertahun-tahun Bapak di kawasan perumahan tersebut ya, ini banjir Pak. Bagaimana nih tanggapannya? Sudah berkali-kali juga katanya ke Dewan nih Pak. Ingat apa, sudah pernah ketemu langsung Pak Her? Ya. Yang pertama saya turut prihatin dengan Pilang apa tadi? Perdana, Pak. Pilang Perdana ya, karena itu warga kita juga. Tapi yang jelas saya belum pernah ketemu dengan teman-teman dari yang Pilang Perdana. Tapi apapun itu, yang jelas kami mengadakan hadir di sini juga dalam rangka itu jemput bola. Jemput bola supaya masyarakat juga tercerahkan. Tahu bagaimana nanti ke siapa gitulah. Perlu saya sampaikan di sini teman-teman, nanti bagi yang di perumahan lah ya, perumahan baik yang belum atau sudah, sok komunikasi, terutama yang perumahannya itu menjelang sudah selesai itu dari developernya. Artinya bisa biar lebih cepat ditangani lebih baik. Silakan nanti datang ke masalah teknis, langsung datang ke dinas. Tadi saya dikasih tembusan saja atau apa, biar saya juga ikut memantau nih nanti Pak Kades sudah selesai belum, yang ini kan. Jadi ini dengan acara begini juga kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai kemarin juga saya menemui juga di masyarakat. Sama seperti teman-teman dari Pilang Perdana tadi sih sudah mengetahui ya, artinya datang ke ke Pemda atau ke Dewan lah ya, nggak tahu itu tahun berapa atau kapan, yang jelas saya belum pernah menerima. Tapi ada juga yang lebih lebih memprihatinkan lagi, terutama di perumahan-perumahan yang di kampung-kampung. Mereka bingung mau lapor ke siapa gitu. Ya, Pak, ya? Iya, kadang-kadang tahunya kan kadang-kadang ke Pak Kuwu gitu, kayak gitu ya. Sedangkan ini Pak Kuwu juga nggak ada kewenangan ke situ kan. Pak Kuwu juga kasihan juga mendapat keluhannya saja. Jual belinya atau apa, kadang-kadang nggak tahu perumahan itu. Tapi pas ada masalah pada lapor kan kayak gitu kan. Tapi ini sekali lagi ini bukan apa-apa ya, ini warga masyarakat kita yang harus kita lindungi. Dan semuanya harus bekerja sama, baik dari penghuni atau dari pemerintahnya. Dan sekali lagi Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, nanti silakan warganya, perwakilannya sok ngobrol dengan Pak Adil nih ya. Pak Kepala Dinas itu tak siapa itulah langsung ya, masalah teknis silakan langsung ke dinas gitu. Oke, karena ini minta diperhatikan ya Pak ya, agar bisa diserahkan ke Pemda nih. Seperti apa sih Pak Adil menanggapinya Pak, ini keluhan dari warga Kabupaten Cirebon nih, silakan. Terima kasih. Jadi semua aja yang ini kan warga Kabupaten Cirebon, apapun semua adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau misalnya pemerintah daerah tidak tahu, ya gimana akan memelihara ya? Minimal ada laporan, karena keterbatasan dari kita sendiri, dari pegawai Pemda ini memantau seluruh Kabupaten Cirebon kan sangat minim. Kan dari minimal informasi dari kepala desa atau Kuwu ya, untuk informasikan mana-mana perumahan yang misalnya ditinggalkan sama developer. Dan warganya berembuk agar segera melaporkan hal tersebut biar kita data. Nah gitu. Walaupun kita sudah ada data, tapi minimal lebih detailnya kita akan tahu untuk survei. Pak, apakah permasalahan ini sering terjadi Pak di wilayah kita ya Pak ya, dengan awalnya berjalan lancar kemudian ditinggal ya Pak ya, ini hanya
keuntungan di awal saja nih Pak, developer kita nih Pak, dengan ujung-ujungnya nanti minta diserahkan ke pemerintah daerah. Pak Us, bagaimana? Sebetulnya kalau pengembang perumahan yang lama itu kebanyakan seperti itu, karena memang proses serah terima itu kan baru marak belakangan, setelah diterbitkannya Permendagri 9 2009, kemudian kita tindak lanjuti dengan Perda 4 2018, kemudian belakangan juga kita dalam prosesnya setiap tahun itu kita masih dalam tahap pengawasan dari Korsubga KPK terkait serah terima aset. Jadi setiap bulan kita diminta report, diminta laporan sejauh mana progres serah terima PSU ini dari pengembang ke pemerintah daerah gitu kan. Tapi kembali lagi ini harus menjadi kesepahaman bersama bahwa tujuan akhir dari proses serah terima PSU ini adalah terjaminnya atau menjamin terpeliharanya PSU yang ada di perumahan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat gitu kan. Ujungnya kan ke situ gitu. Karena ada sisi dilematis ketika si pengembang perumahan sudah menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah, kita bisa bayangkan beban pemerintah daerah dalam pemeliharaan PSU-nya gitu kan. Sekarang saja dari 53 pengembang perumahan yang sudah diserahkan, kita baru bisa akselerasi di 33 perumahan. PSU-nya sudah kita beresin walaupun tidak bisa seluruhnya, Pak Haji. Kita kan anggarannya terbatas, Mbak. Ada satu perumahan sudah diserahkan ke pemerintah daerah, jalannya panjang 3 km, ternyata kita baru sanggup membereskan 500 meter gitu kan. Ini menjadi beban pemerintah juga ke depannya. Nanti karena kita bisa bayangkan dari dinas ya Pak ya, ini yang membereskan itu semua. Seperti itu. Artinya begini, di satu sisi kita dikawal oleh Korsubga KPK untuk sesegera mungkin melakukan serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah. Tapi di lain sisi kita bisa bayangkan berapa anggaran yang harus kita gelontorkan untuk PSU ini ya, kalau memang hampir 500 perumahan diserahkan ke kita semua. Jadi kalau merujuk ke tujuan akhir terpeliharanya PSU ya menjadi beban bersama, monggo. Apakah itu akan menjadi beban pengembang selamanya? Atau kalau mereka sudah tidak ini ya silakan diserahkan ke pemerintah daerah seperti itu. Oke, begitu ya Pak Supriyanto tadi di Pilang Perdana. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik pemirsa, kita harus rehat sebentar. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, dan kita sudah kehadiran satu narasumber lagi. Ada Pak Asep Jamaluddin Malik selaku Kabid Perumahan. Oke, apa kabar nih Pak Asep? Kita ketemu lagi. Mbak Novi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Supriyanto, ini warga dari Kabupaten Cirebon juga Pak di perumahan Pilang Perdana ini. Disampaikan tadi Pak Us, jangan sampai dibebankan semua ke dinas ya. Dengan anggaran tersedia terbatas itu kan, dinas pun harus bisa mengantisipasi nih Pak dengan adanya developer-developer yang mungkin pasti sudah punya data ya Pak ya. Data sih cukup banyak ya, hanya di kami juga belum sampai detail mana yang sudah ditinggalkan, mana yang belum. Hanya persentasenya memang cukup banyak juga yang sudah berapa puluh tahun ke belakang sudah tidak pengembangnya. Itu sudah juga kami ketika akan mengirimkan, ingin menyerah terimakan, ini surat kemana nih? Kecuali ada baru aduan, baru kita proses coba di keserah terimakan. Tapi selama ini juga kami untuk tahun kemarin juga alhamdulillah tahun 2021 sudah penyerahan ada 11 yang proses Mbak Novi ya. Hanya sampai ke aset diterima BKAD belum sampai ke arah sana karena memang di lapangannya ya itu tadi sampai Pak Sekdis ada yang terpakai PSU-nya seperti itu. Ada infrastruktur yang masih rusak, kemudian juga jumlahnya berkurang karena ada yang terpakai RTH-nya seperti itu. Jadi Pak Supriyanto nanti bisa langsung datang ke dinas ya Pak ya? Nanti kami bantu, mangga ke dinas, ke kami di bidang perumahan, coba kan nanti kami bantu. Perusahaannya apa, nanti kita telusuri ke teman-teman di RAI mungkin ya. Ini siapa pengembangnya, coba nanti kita usahakan untuk memproses, kita mulai mencari perusahaannya. Karena benar-benar cukup sudah lama kayaknya sih, sudah lama. Sudah dalam bertahun-tahun katanya Pak. Iya. Ini terkena dampak dari genangan air ya Pak ya. Ini yang banjir juga. Jadi pengen lebih diperhatikan lagi karena nggak nyaman juga ya Pak Hermanto ya, kita sebagai warga juga Pak kalau misalkan tidak diperhatikan dengan sarana
prasarana yang tersedia di dekat kita, Pak. Pak, tadi dengan adanya kasus ini kan juga harus ada komitmen ya, Pak ya, ada perjanjian juga dari developer juga. Apakah Dewan juga melihat kalau misalnya di wilayah kita nih, Pak, ini kita harus lebih tertib lagi nih, Pak, dengan nama-nama developer yang mungkin yang namanya sudah lama mungkin dapat dipercaya, tapi yang baru-baru datang nih Pak Her. Ini Pak Hermanto melihat di lapangan ada kasus-kasus lain yang ditemui Pak, atau yang sudah datang mengadu ke Dewan sendiri Pak Her. Selain tentang jalan mungkin yang harus minta diperhatikan, atau sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lainnya bagaimana Pak Her? Kalau laporan yang sarana pendidikan atau tempat ibadah sih saya belum pernah menerima. Tapi yang banyak itu tadi masalah infrastruktur, jalan, selokan, yang paling banyak itu. Dan yang dirasakan langsung itu sih memang, yang dirasakan langsung ketidaknyamanannya itu dari jalan itu. Tapi ada yang hal menarik, Mbak Nopi, yang tadi dari perbincangan kita ya, bahwa saya sih tetap mendorong bahwa perumahan itu sok proaktif, baik warganya itu sebelum selesai penjualan perumahannya atau apa, warganya itu cepat komunikasi, minimal cepat komunikasi kepada dinas atau kepala desa atau siapalah untuk menjembatani lah ya nanti ke dinas. Karena minimal kalau sudah terdaftar atau terverifikasi dari dinas, iya anggaran kita terbatas, ya kan, kita nggak bisa semuanya langsung brek gitu, nggak bisa. Tapi minimal kan bertahap, ada harapan bahwa ini sudah diakui bahwa ini milik Pemda, kita cari anggarannya, ya kan, sebisa mungkin. Kita dan kepala dinas kita harus, memang tugas kita harus mencari solusinya apa. Dibandingkan kalau nggak terdaftar, mereka kayak kata orang Cirebon kapiran, mau minta tolong ke siapa? Mau ke dinas nggak ada daftarnya, ya nggak, minta ke pemborongnya sudah kabur, yang bangun siapa? Tapi kalau sudah tercatat kan mending kita cari solusinya, baik anggaran dari mana. Kalau umpama terdaftar kan Pemda bisa membangun, intinya kan begitu. Adapun dibangunnya kapan, ya kita cari sama-sama. Kan anggaran kita juga tidak terfokus untuk bangun sarana perumahan, kan, bangun yang lain kita semuanya harus berimbang. Tapi minimal kalau sudah tercatat, ada harapan. Kita ada harapan. Iya kan, jangan sampai kesannya begini, saya ini warga Cirebon bukan. Dibangun minta tolong kepada pemerintah desa atau kecamatan atau siapa, ini bukan kewenangannya. Minta tolong ke Pemda juga sama, tidak, bukan kewenangannya. Minta dibangun oleh developer sudah kabur. Mereka bangun siapa? Iya kan? Tapi kalau sudah terdaftar kan minimal ada harapan. Pemda bisa intervensi ke situ. Adapun anggarannya dari mana? Ya kita cari. Iya kan? Memang anggaran kita terbatas, tapi kita harus sebisa mungkin berusaha menjamin warga masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Itu loh Mbak. Jangan jadi beban pemerintah juga nanti ujung-ujungnya Pak. Ya semuanya harus sama-sama gitu loh Mbak. Ya bersama-sama, tapi minimal pemerintah ada perhatian lah. Berusaha mencari kemana kan sumber anggarannya untuk membantu warga masyarakat itu. Di samping warga masyarakatnya juga jangan sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pada pemerintah. Ayo sama-sama lah, karena kita merasakan bersama kan, gitu. Ini kebutuhan kita bersama. Pemda anggarannya sekian, terbatas seperti tadi Pak Kadis dan Pak Kabid bilang. Ya berarti dari yang terbatas ini, kita prioritaskan yang mana dulu, kan begitu. Tadi disampaikan Pak Sekdis ya Pak ya, itu ada 32 ya Pak ya, yang sudah ditangani. Iya. Sisanya berarti sedang berproses atau bagaimana Pak Adil? Sedang berproses karena tidak semua yang mengajukan itu di lapangan sesuai dengan ajuan awal, pengesahan settlement awal. Jadi ada yang mestinya itu fasum ternyata dibangun, dijual beli. Nah itu merupakan pidana. Nah, itu merupakan pidana. Bagaimana dijual beli gimana Mas itu Pak? Penjelasan. Ya misalnya ini untuk fasum. Ternyata mungkin karena nempel dipakai untuk sama masyarakat, perluasan. Itu kan. Oh begitu. Itu bermasalah lagi ya Pak ya? Permasalahan baru itu ya? Itu karena banyak seperti itu.
kalau misalnya itu dipakai sama masyarakat, misalnya gini, ini misalnya saluran, di sini batas rumah dia. Ini kan ada tanah kosong. Padi ini fasus-fasum, lumayan buat teras gitu kan. Ya, baik. Nah itu yang tidak boleh. Nah itulah kan, di sini tuh fasus-fasum gitu kan. Nah itu banyak. Nah di situ tidak akan tercatat di BKAD, gitu, karena tidak sesuai dengan peruntukan awal. Itu banyak sekali. Banyak sekali kejadian seperti itu, seperti itu. Pak Kadis. Gitu. Sehingga ya kita sedikit-sedikit ke warga, soklah silakan dibongkar, karena itu kan semi permanen, bisa dibongkar, tapi nanti kan bisa buat penghijauannya, gitu kan. Fungsikan semula, ya. Karena harus dirasakan juga oleh warga perumahan yang lainnya, Pak ya, tidak untuk pribadi satu rumah itu ya. Betul, Oke, ini kalau misalnya ada permasalahan di dalam perumahan ya dengan tidak tersediaan PSU ya Pak, ini kan pasti warga menggugat ya, minta ganti rugi itu seperti apa sih Pak? Nanti penjelasannya Pak kalau misalkan kejadian tersebut nih Pak, yang menggugat kan ini developernya sudah kabur, atau sampai ke proses hukum. Ya, kalau sampai ke presumsi kayaknya belum ada, hanya mungkin kami juga sedang membuat perbubnya sekarang ini untuk antisipasi seperti itu ya, kita tinggalkan oleh pengembangnya. Nanti kalau sudah selesai perbubnya mungkin nanti bisa diproses, hanya masih dalam proses ininya perbubnya juga, karena kasihan juga banyak sekali perumahan yang sudah lama ditinggalkan. Kalau sampai ke seperti itu tadi kasusnya nggak ada sih, yang belum sampai tidak ada ya Pak ya? Iya. Cuma banyak, mudah-mudahan jangan. Karena kan nanti juga jadi merepotkan kami, tapi minimal untuk yang sudah tinggalkan kami sedang buat perbubnya, hanya masih dalam proses Pak Kadis ya. Oke, baik. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RCTV ya untuk berbincang di legislatif. Kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita di legislatif DPRD Kabupaten bersama dengan Ketua Komisi 3. Ada Pak Adil selaku Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan juga Malik selaku Kabid Perumahannya. Oke, ini luar biasa seru sekali, ini juga pembelajaran buat kita. Ternyata ini warga dari perumahan harus proaktif ya Pak ya. Harus punya kontak, tidak hanya itu juga ya Pak ya, harus bisa berkomunikasi yang aktif juga nih Pak. Jangan sampai nanti ditinggalkan, kemudian kita sudah kewajibannya sudah dibayarkan ya Pak, tapi apa yang harus kita dapatkan tidak terpenuhi, itu kan menjadi kerugian kita juga ya. Harus ditertibkan nih Pak. Pak Hermanto sebagai wakil rakyat, apa catatannya harus disampaikan kepada pihak developer atau warga masyarakat nih Pak? Yang pertama-tama, saya sih mengingatkan ke developer bahwa memakan hak sesuatu yang bukan haknya itu konsekuensinya baik di sini atau nanti di sana itu sangat berat. Saya mengingatkan itu, tolong berperilaku adilah sesuai dengan kepala dinas DPKPP. Gitu. Yang kedua, kepada warga masyarakat, penghuni perumahan, tolong proaktif, karena ketentuannya ini 60% dari perumahan itu kalau sudah laku, itu fasos-fasumnya itu harus segera diserahkan kepada Pemda. Jadi sebelum 60% selesai terjual semua, tolong koordinasi dengan developernya, segera membenahi fasos dan fasumnya, segera menyerahkan itu. Kalau buntu, lapor kepada dinas, biar ditangani lebih awal itu lebih enak menanganinya. Jangan sampai nanti ini sudah terjual semua, developernya kabur, baru ribut, itu yang sulit. Nanti kamu megang developernya, itu yang sulit. Betul sekali ya Pak ya? Iya. Jangan sampai jadi begitu ya Pak? proaktif dari semua elemen ya, stakeholder itu harus proaktif, terutama dari penghuni perumahan tersebut. Karena nanti mereka yang pertama-tama dirugikan itu mereka. Jadi harus proaktif menuntut haknya. Gitu. Oke, harus terdata juga ini ya Pak ya. Oke, Pak Kadis ini kan juga pastinya pengen tidak ada permasalahan ini terulang kembali ya Pak di kemudian hari ya Pak. Harus punya hubungan yang baik juga dengan Pak developer nih Pak, biar janji-janji kepada masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon terpenuhi semua Pak. Ini apa yang ingin disampaikan Pak harapannya? Harapannya ke depan kita sinergitas dengan developer pun kita akan selalu pantau ya. Mulai tahun kemarin kita sudah mulai pantau,
Jadi ada gagasan dari Pak Sekda, dinas memantau kalau misalnya sudah 70% agar menegur rekan developer untuk segera menyerahkan. Yeah. Nah, itu 70% terbangun. 70% terbangun. Gitu kan, dari 60%, 70% terbangun agar segera menyerahkan yang sudah terisi sama penghuni. Walaupun masih ada, tapi minimal itu sudah diserahkan. Gitu. Walaupun secara keseluruhan, minimal kan sudah tercatat dulu. Yeah. Sesuai dengan awal. Nah, itu antisipasi awal lah. Karena kita kalau misalnya tidak ada sinergitas, ya khawatirnya itu kabur. Nah, itu kan. Nah, dari awal kita pantau. Oke. Kalau belum terbangun semua kan ini pasti nggak mungkin pergi ya Pak ya? Nggak mungkin karena rugi juga. Rugi. Tadi yang kita sempat obrolin Pak. Tapi kan sebelumnya kan jadi harus bisa antisipasi tuh Pak, jangan sampai kabur tidak bertanggung jawab itu kan Pak. Harus bisa berkomunikasi nih Pak. Penuhilah gitu ya janji-janjinya sebagai developer. Iya. Pak Adil. Iya. Jadi Pak tidak terbebankan ke dinas. Tidak terbebankan dinas. Dan dinas pun untuk penganggarannya ada antisipasi. Oh, butuh sekian. Oke. Kita akan kalau mengandalkan dari APBD 2 ya kecil, Pak Ketua Komisi 3 pasti mendorong. Nah, kita pun akan mencari dari provinsi atau dari pusat. Baik. Nah, itu. Ya walaupun dengan kondisi sekarang kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat terutama Kabupaten Cirebon. Oke, berusaha ya Pak ya sebaik mungkin, semaksimal mungkin juga. Oke, dari Pak Asep, apa ingin disampaikan Bapak di akhir sama oleh Pak Kadis tadi Pak, Mbak, mungkin juga anggaran bisa dicari ke yang lain dan alhamdulillah untuk tahun ini juga dari kementerian ada 4 perumahan. Misalkan ada Pak 4 perumahan. Ada bantuan ya? 4 perumahan. Nah, seperti itu nanti apalagi tambah banyak kita usulkan juga tambah banyak seperti itu. Dan kami juga mungkin mendorong ke teman-teman pengembang ketika sudah selesai sebagian segera serah terima ke Pemda agar tidak ada lagi pasum-pasus yang terpakai oleh masyarakat. Masih baru kan nggak mungkin. Kalau udah lama yang rawan tuh, tapi masih baru mah ya nggak mungkin ada yang sudah ngambil RTH seperti itu. Jadi minimal masih kondisi PSU dan yang terbangun itu masih utuh, belum ada perubahan. Jadi nggak memberatkan pengembang juga. Harus membeli penggantinya nggak seperti itu Pak. Ini juga kita masih menunggu untuk perbubnya Pak. Dari Wakil Rakyat juga ya, ini untuk peraturan Bupati dengan yang berkaitan dengan fase dan fase PSU ini ya Pak ya. Ini dalam waktu dekat atau seberapa sih Pak dari dinas sendiri sudah terus berkoordinasi dengan Pak Bupati? Kami masih teman-teman SKPD yang lain, di sub, dari bagian keuangan, dari bagian hukum, kami juga di LH juga ada PUTR dan sebagainya. Masih kami dalam proses. Yang berkaitan itu ya Pak? Iya. Oke, kita tentu saja biar lebih tertib lagi ya Pak Kadis ya. Pak Hermanto juga jadi biar lebih enak ya Pak. Jadi tidak mengadu lagi ke Dewan nih. Ya kalau mengadu sih boleh saja karena Dewan itu yang tempatnya rumah rakyat juga ya Pak ya. Cuman ngadunya jangan itu mulu gitu loh, ganti lagi yang lain gitu. Akhirnya kan sudah ada pencerahan ganti yang lain karena yang ini sudah terselesaikan gitu loh Mbak. Jangan sampai ganti yang lain ininya belum. Iya baiklah. Kalau aturannya udah selesai kita melangkahnya juga lebih enak ya. Tidak khawatir. Baiklah. Payung hukum. Betul. Biar lebih lebih rapih lagi ya Pak ya, tertib gitu. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Hermanto, kemudian Pak Adil dan juga Pak Asep, dan tadi ada Pak Uus ya sudah bergabung bersama kita di sini pemirsa di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Terima kasih, saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.